Kata Nabi SAW, kalau dada suamimu luka dan bernanah, lalu kamu bersihkan dengan lidahmu, maka kau belum bisa membayar jasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang wanita, pada saat dia mendatangi Nabi SAW dan menanyakan beberapa hukum, maka Nabi SAW pada saat wanita ini mau pulang mengatakan, Adzatu zawjin anti, apakah kamu punya suami? Wanita itu mengatakan, iya. Kata Nabi SAW, fa'aina anti minhu, bagaimana sikapmu terhadapnya? Maka kata wanita tersebut, aku tidak pernah melalaikan perintahnya, apa saja yang diperintahkan aku ikuti. Walaupun sebenarnya mendahului hajatku, kecuali jika aku tidak sanggup melakukannya. Maka Nabi SAW bersabda kepada wanita tersebut, فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. Tergantung sikapmu kepada suamimu, maka ia dapat menjadi surga atau neraka bagimu. Maksudnya, dia kalau kamu layani dengan baik, pengorbananmu, pengabdianmu padanya, semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi penyebab kau masuk ke dalam surga dan di sana abadi selamanya, atau justru kau akan masuk ke dalam neraka kena durhaka padanya. Sampai Aisyah berkata radhiyallahu anha, hai para wanita, kalau seandainya kalian tahu hak suami kalian dari kalian yang Allah tentukan, maka niscaya kalian akan mengambil debu telapak kaki suami kalian dan kalian letakkan di pipi kalian. Dan seorang wanita datang mengatakan, ya Rasulullah, saya mau nikah, tapi saya mau tahu dulu apa hak suami saya, supaya saya tahu bagaimana saya berbakti nanti. Kata Nabi SAW, kalau dada suamimu luka dan bernanah, lalu kamu bersihkan dengan lidahmu, maka kau belum bisa membayar jasanya. Karena dia orang asing. Seseorang antara kita laki-laki di sini bekerja banting tulang, kerja dari pagi, pulang malam, macet, panas, hujan, gitu kan? Mungkin teman-teman yang naik motor merasakan kadang-kadang kita lagi jalan tiba-tiba hujan deras, basah kuyup. Istri di rumah tinggal tunggu, kan gitu. Berarti ada pengorbanan yang luar biasa, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, mastajara abdun minan nari sab'a marrat illa qalatin nar ya rabbi inna abdaka fulanan istajara minni fa'ajirhu wala sa'ala abdunil jannata sab'a marrat illa qalatil jannah ya rabbi inna abdaka fulanan sa'alani fa'adkhilhul jannah. Tidaklah seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak 7 kali, melainkan neraka mengatakan, wahai Rabb, hambamu fulan memohon perlindungan dariku, ya, supaya tidak dimasukkan ke dalamku, maka lindungilah ia. Dan tidak ada seorang hamba pun memohon surga sebanyak 7 kali, melainkan surga akan mengatakan, ya wahai Rabb, hambamu fulan memohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah yang saya ingin titik beratkan berhubungan dengan akidah, neraka dan surga punya suara dan berbicara. Punya suara dan berbicara, dan ini wajib diimani apa adanya. Orang yang tidak mengimani ini berarti tidak menghormati baginda Nabi SAW. Nabi SAW sudah sampaikan, tidak boleh ditakwilkan maknanya. Memang neraka berbicara. Dan neraka berbicara sekarang ini juga bisa. Pada saat Anda mengatakan, tapi tentu kita tidak dengar suaranya. Ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah selamatkan saya dari api neraka 7 kali. Ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah selamatkan dari api neraka. Selamatkan dari api neraka. Selamatkan dari api neraka 7 kali. Maka neraka detik itu juga akan berkata, ya Allah, dia telah memohon untuk berlindung, diselamatkan dariku, maka selamatkanlah ia. Dan kalau seseorang hamba detik ini juga mengatakan, ya Allah aku minta surga firdausmu, 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 ya Allah aku minta surga 7 kali, ya Allah aku minta surga firdausmu, kecuali surga akan berbicara dan mengatakan, ya Allah fulan hambamu memohon agar masuk ke dalamku, masukkanlah dia. Ada riwayat lain yang menyebutkan, juga riwayat sahih, riwayat Imam Muslim, disebutkan 3 kali. 3 kali minta masuk surga dan 3 kali minta masuk diselamatkan dari api neraka. Tapi kalau kita ingin lebih aman, membacanya 7 kali sebagaimana riwayat ini, sehingga kita bisa menggabungkan kedua riwayat. Angka 3 sudah lewat dan angka 7 adalah
batas maksimal dalam menyebutkannya. Dan ini dianjurkan oleh para ulama hadis, dikatakan minimal seseorang muslim membacanya setiap hari sekali. Maksudnya 7 kali minta dari masuk surga, 7 kali minta selamat dari neraka, ini minimal 1 hari 1 kali ya. 7 kali dibaca tadi itu di minimal 1 kali. Kalau bisa setiap saat dia mengucapkannya beberapa kali dalam sehari itu lebih baik, sehingga memang dia akan diselamatkan dari api neraka. Dan ini semua dalil-dalil yang berhubungan dengan pasal pertama, perintah untuk berlindung dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah SAW, inni la'alamu akhira ahli nari khurujan minha wa akhiru ahli jannati dukhulal jannah. Sesungguhnya aku mengetahui dan diperlihatkan penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka sehingga masuk surga, dan dialah orang surga yang terakhir masuk ke dalam surga. Rajulun yakhruju minan nari habwa, seorang laki-laki yang keluar dari neraka sementara dia merangkak. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lah idhhab fadkhulil jannah. Lalu Allah yang maha berkah dan maha tinggi berkata padanya, pergilah, masuk ke dalam surga. Fayatiha, lalu dia berusaha merangkak jalan menuju ke surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dia melihat seakan-akan surga itu penuh. Fayarji, lalu dia kembali kepada Allah. Fayaqul, dia berkata, ya Rabbi, wahai penciptaku, wajadtuha mal'a, saya menemukan surga sudah penuh. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lah, maka Allah pun yang maha berkah dan maha tinggi berkata padanya, idhhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fayatiha, kemudian dia datang lagi kedua kalinya. Fayukhayyal ilaiha annaha mal'a, lalu dia mengira bahwasanya penuh. Fayarji, lalu dia kembali lagi. Fayaqul, lalu dia berkata, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, wahai Tuhanku, aku menemukan surga itu penuh. Fayaqul idhhab fadkhulil jannah, ketiga kali pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fa innalaka mithla dunya wa asyrati amthaliha, sesungguhnya kau akan dapat di dalam surga itu tempat khusus bagimu, walaupun dia penghuni neraka yang paling berat siksaannya dan penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Pergilah ke dalam surga, engkau akan dapatkan seperti dunia dan 10 kali lipat dari dunia itu. Seluruh dunia ini dikuasai, dari Indonesia sampai seluruh dunia ini dikuasai 10 kali lipatnya. Au innalaka asyra amthalid dunya, atau engkau akan mendapatkan 10 kali lipat surga dunia. Fayaqul ataskharu bi au tadhaku bi wa antal malik, apakah engkau mengolokku ya Allah, engkau bercanda kepadaku ya Allah sementara engkau raja yang sebenarnya? Qala laqad ra'aitu Rasulullah SAW dahika hatta badat nawajiduh, maka saya waktu itu melihat, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya melihat Nabi SAW tertawa sampai gigi geraham beliau terlihat dan urat-urat saraf leher beliau terlihat. Qala fakana yuqal dzalika adna ahlil jannah manzilah, kemudian kata Nabi SAW, itu benar dan itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Tadi itu riwayat Imam Muslim, ini juga riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan sabda Nabi SAW, ma minkum min ahadin yatawadda'u fayusbighul wudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyaha sya'. Tidak ada seorang pun dari kalian berwudu lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah diibadahi kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba dan utusannya, melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga, ia dapat memasukinya dari mana saja ia suka. Apa ini? Wudu, hanya wudu terus syahadat. Kenapa malas wudu? Ini yang masih malas wudu kalau mau tidur nih, siapa ini? Hah? Kenapa malas wudu mau tidur?
Wudu, Nabi SAW suruh. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau seseorang hamba tidur dalam keadaan bersuci, wudu, maka Allah akan titipkan bersamanya malaikat di ranjangnya, yang setiap kali dia bergerak, malaikat itu mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Balik kiri kanan lagi tidur, kita nggak sadar, malaikat minta, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Dan Allah akan mudahkan dia kalau mau tidur, kalau tidur wudu itu, mau bangun sholat malam Allah bangunin, mau bangun sholat subuh Allah bangunin. Kenapa nggak mau wudu nih? Kenapa malas wudu? Wudu ini kalau disempurnakan, diikuti dengan syahadat saja, habis itu masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terjadi Bapak Ibu sekalian, ada seorang kisah nyata di Saudi, seorang pramugari yang saya tahu pramugari dari penerbangan kita, yang kisahnya sempat dibahas oleh para ulama di Saudi. Itu setelah dia tiba di Jeddah sakit keras dan sempat koma selama sebulan. Waktu dia koma selama sebulan, suster-suster yang ada di situ semua memberikan kesaksian kalau orang ini sering berteriak-teriak, tapi dalam kondisi koma, nggak sadar, sering teriak-teriak. Sebulan tepatnya dari kejadian tersebut, maka pramugari ini terbangun. Waktu dia terbangun, maka dia menceritakan ternyata selama sebulan itu dia mimpi masuk ke neraka, ya. Dan dia mimpi rambutnya digantung, badannya disiksa, dan dia rasakan itu siksaannya. Dia betul-betul merasakan sakitnya, siksaannya, jeritannya, dia semua rasakan. Dan dia lihat neraka, orang-orang disiksa selama sebulan tuh. Semenjak itu, waktu dia sadar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meneruskan sisa hidupnya dengan ketaatan kepada Allah. Dan banyak orang seperti ini. Ada juga sekretaris, ya, orang kepercayaan ayah saya di Makassar. Dulunya saya tahu waktu saya masih kecil, saya masih SD, orang ini perbuatannya masih banyak perbuatan kefasikan, gitu kan. Maka saya tahu sendiri perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang dilakukan, tapi semoga Allah tutupin lah, semoga Allah maafkan. Subhanallah, beberapa tahun setelah itu saya lihat, saya pas kuliah di Madinah, saya pulang liburan, terus saya lihat orang ini kok berubah, gitu. Azan ke masjid, gitu kan. Karena kebetulan waktu itu ada pabrik seng yang dimiliki oleh ayah saya, orang ini kerja di situ, gitu. Maka saya tanya, kenapa kok Om, saya panggil Om itu, kenapa kok bisa berubah seperti ini? Dia bilang, saya mimpi Khalid, saya masuk ke neraka. Dan ini sebuah nikmat yang Allah kasih sebenarnya buat dia, ya. Dan lihat neraka, dan saya lihat orang disiksa, orang dipukul, orang dicincang, orang macam-macam. Dan tangan saya ini dibelenggu dengan rantai, dipegang oleh satu orang yang saya tidak bisa lihat wajahnya. Kemudian saya diperlihatkanlah seakan-akan saya sedang digiring ke satu tempat siksaan yang akan saya disiksa. Terus kemudian saya dalam sementara jalan terus saya memohon, apa saya masih bisa kembali ke dunia, saya mau perbaiki hidup saya. Ya. Orang itu tidak jawab sampai dikelilingi semua tempat-tempat siksaan ini, dan saya lihat sendiri orang teriak, orang kesakitan, orang gini. Sampai akhirnya dia mengatakan, masih ada sisa umur yang tersisa buat kamu, kalau kau mau tobat masih bisa. Kemudian dia pun akhirnya bangun dan sadar, mulai semenjak itu menjadi orang baik, dan alhamdulillah sampai sekarang Masya Allah orangnya sudah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu tidak semua orang Allah karunia seperti ini, ya, tetapi kita ambil pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan bahwasanya dalam riwayat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah, dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan oleh Al-Mundri dalam kitab At-Targhib wa Tarhibnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani, anna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi yang mulia berkata padanya, maksudnya berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman ini, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah, aku melihat kau sangat suka sekali mengembala kambing dan juga kehidupan di padang pasir, badui. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta lis-shalah, kalau seandainya kau sedang mengembala kambingmu, dombamu, atau kau sedang berada di padang pasir sana, kemudian tiba waktu sholat, azanlah. Farfa' sautaka bin nida, keraskan suaramu dalam azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena ketahuilah, tidak ada sesuatu yang mendengarkan suara muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Apapun yang mendengarkan, kata apa dalam riwayat ini kata Abu Sa'id Al-Khudri, dari jin. Kita tidak pernah lihat jin. Dia ada di mana Allahu alam. Tapi sekitar kita ada jin. Gitu kan? Mereka mendengarkan. Atau manusia. Apalagi sekarang ada pengeras suara, makin jauh suara muadzin itu ya. Atau apapun. Wala syai'. Di sini dikatakan. Segala sesuatunya. Dinding, udara, apa saja. Illa syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali akan menjadi saksi untuknya hari kiamat kalau memang orang ini telah azan. Dalam riwayat ini diriwayatkan oleh Bukhari, An-Nasa'i, juga Malik ya. Selain Al-Mundhir disebutkan dalam kitab Targhib Tarhibnya, dan dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan wala hajarun wala syajarun illa syahida lahu. Bahkan batu dan pohon pun yang mendengarkan pasti akan bersaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah telah bersabda, dakhalatil mar'atun nara fi hirratin habasatha hatta matat. Fadakhalat fiha an-nar fala hiya at'amatha wa saqatha idh habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ard. Hadis ini tentu sahih riwayat Bukhari nomor 3482. Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka karena kucing tersebut, disebabkan ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat ia mengurungnya, dan tidak pula membiarkannya memakan serangga tanah. Ada kisah seorang wanita, dia karena jengkel sama kucing itu memakan makanannya atau mengambil sesuatu yang dia tidak izinkan, maka dia marah, kucing itu dimasukkan dalam satu ruangan, ditutup semua jendela dan pintunya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai mati. Maka gara-gara itu Allah pun membinasakan dia masuk ke dalam api neraka. Jadi nggak boleh kita hukum seperti itu, karena kucing dianggap bukan seperti manusia, tidak berakal. Dia kalau curi makanan dia nggak ngerti, bukan seperti kita, gitu ya. Maka apa boleh buat itu rezekinya dan dibiarkan seperti itulah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.